Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, senang banget nih bisa lagi ketemu sama kalian tentunya di malam Kamis yang cerah ini. Loh, kok malam Kamis, tak? Kan biasanya Ita nongol di malam Selasa. Ya guys, jadi aku ingin membuat suatu perubahan baru nih untuk penayangan video di YouTube aku. Jadi seminggu itu yang tadinya aku 1 kali, aku tingkatkan menjadi 2 kali, yaitu setiap Selasa malam dan juga Kamis malam, yaitu tepatnya di malam Jumat. Jadi aku ingin, apa ya, lebih meningkatkan skala viewers aku guys sebetulnya di YouTube, dan untuk kalian yang setia menonton channel aku, semoga kalian senang ya, karena insya Allah nih di hari Selasa dan juga di hari Kamis, aku akan membawakan materi-materi horor pastinya, pembunuhan ataupun urban legend yang bisa, apa ya, menemani malam kalian lah ya untuk mendapatkan tontonan yang seru pastinya. Dan seperti biasa guys, untuk di malam Kamis ini aku udah menyiapkan suatu pembahasan yang seru pastinya dan wajib banget kalian simak. Tentang apa? Eits, seperti biasa, nanti dulu. Aku nggak bosan-bosan untuk terus-menerus ngingetin kalian setiap ketemu sama video aku untuk mendapatkan dukungan terus dari kalian dengan cara yang gampang banget, yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang video terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Yaudah guys, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Dan untuk malam ini guys, aku akan membahas tentang hal yang agak sedikit berbeda, tidak ada kaitannya dengan horor, misteri, ataupun mungkin kayak pembunuhan atau urban legend. Tapi untuk hal-hal yang terdapat, di dalam pembahasan aku kali ini tuh sama aja sebetulnya guys, dengan hal-hal yang tadi aku sebutin. Cuman, lebih ke pelakunya itu bukan manusia yang tak kasat mata, melainkan manusia yang kasat mata. Yes, kalau misal dari kalian yang kayak masih bingung nih dengan tebak-tebakan aku, kira-kira untuk malam ini Ita mau ngebahas apa? Jadi untuk malam ini guys, aku akan membahas tentang 5 dark web yang katanya sih aman untuk dikunjungi dan kayak menarik untuk dikunjungi. Untuk kalian tuh pasti udah lebih sering kenal dengan istilah deep web. Kalau misal kalian tanya, kira-kira apa sih bedanya tak antara dark web dan juga deep web? Jadi untuk dark web itu guys merupakan bagian internet dari deep web, tapi dia tuh lebih dalam, sedalam-dalamnya di dalam deep web. Jadi tuh bener-bener kayak nggak bisa diakses oleh jejaring internet yang biasa mungkin kalian gunakan. Jadi kalau misalnya kalian mau mengakses dark web, kalian harus menggunakan suatu jaringan yang membuat kalian tuh anonim guys, tanpa diketahui identitasnya. Jadi kalian nggak bisa tuh untuk mengakses dark web itu melalui kayak Google Chrome atau mungkin Safari, Firefox, Bing, ataupun yang samalah kayak gitu ya. Karena kan pasti kayak harus login email dan semua data-data kita tuh pasti kayak ketahuan karena kan mereka ibaratnya nih, legalnya gitu kan. Dan untuk dark web ini guys, memang kalau misalnya kebanyakan orang bilang jangan pernah coba sekali-sekali untuk mengakses deep web maupun dark web. Dan untuk, saran itu atau pendapat itu nggak salah guys, karena memang untuk kalian nih, yang mungkin labil atau mungkin lagi punya pikiran-pikiran negatif, sebaiknya memang dihindari banget nih untuk membuka deep web atau dark web. Karena hal-hal yang ada di dalamnya tuh kebanyakan tuh bersifat, kriminalitas guys. Kayak mulai dari, penjualan organ-organ manusia, lalu kayak menjual barang-barang curian, pokoknya hal-hal yang benar-benar random dan lebih ke aneh sebetulnya guys. Jadi untuk kalian yang menonton tayangan aku kali ini, kalian benar-benar harus bijak ya guys ya, karena aku nggak sama sekali sebetulnya untuk menyarankan kalian mengunjungi website tersebut, tapi bisa menjadi suatu apa ya, pengetahuan nih atau mungkin menjadi suatu kamus di dalam otak kalian, kayaknya gue udah pernah tahu ini nih dari tayangan Ita, kayak gitu. Oke guys, untuk, dark web yang bakal aku bahas di posisi pertama adalah yaitu Galaxy Tree atau Galaxy 3. Jadi Galaxy Tree ini guys, di dark web itu, dia tuh fungsinya tuh, sama seperti laman, sosial media, kayak misalnya, Facebook dan juga teman-temannya ya guys ya. Tetapi untuk
Galaxy Tree ini ya pastinya berada di deep web dan kamu mengakses, website tersebut itu, dengan menggunakan anonim pastinya. Tapi kamu jangan heran ya kalau misalnya di Galaxy Tree ini kamu nggak bakal menemukan satupun temanmu, karena iyalah ya, kayak bakal jarang banget orang-orang yang ngunjungin deep web atau dark web. Karena ya pasti mereka juga takut lah untuk ngunjungin, jadi pasti kita nggak bakal nemu teman-teman kita yang ada di sana. Jadi untuk di Galaxy Tree ini guys, teman-temannya tuh bener-bener booming banget dan kayak bener-bener wow gitu. Karena di dalam Galaxy Tree ini kamu nggak akan menemukan orang-orang yang biasa guys, tapi itu yang luar biasa. Yaitu orang-orang yang bisa kamu temui di Galaxy Tree ini adalah para ahli komputer, hacker, dan juga yang lain-lainnya. Jadi tuh bener-bener kayak orang-orang yang, apa ya, profesinya itu agak sedikit aneh-aneh. Sebetulnya sih kalau misalnya dibilang ahli komputer, itu bagus ya, tapi kalau misalnya udah menjadi seorang hacker, kayak tuh, pikiran kita tuh kayak langsung ke mana-mana gitu kan. Karena, banyak juga nih, hacker-hacker di luar sana mungkin kalau dari banyaknya situs-situs atau mungkin aplikasi-aplikasi di luar sana yang udah beberapa kali kena hacker, itu kan kebanyakan, merugikan orang banyak ya guys ya yang, mengakses website tersebut atau mengakses aplikasi tersebut. Jadi teman-teman yang bisa kalian temuin di Galaxy Tree itu kayak gitu, kayak bener-bener wow banget. Dan kita tiba di posisi kedua. Di kedua ini adalah website dari dark web juga yaitu DuckDuckGo. Jadi DuckDuckGo itu bahasa Inggrisnya bebek ya guys ya. Jadi si DuckDuckGo ini itu sama seperti Google guys. Jadi suatu mesin pencarian di dark web yang bisa kamu akses tentunya hanya di sini ya. Tetapi ini untuk bedanya, dari Google Chrome dan juga laman-laman situs, legal lainnya, si DuckDuckGo ini, dia tuh tidak, mengambil informasi apapun bagi orang yang, memang mengakses website tersebut. Kalau misalnya dari Google ataupun yang lainnya kan, itu kayak ada, email ya guys, kayak login email atau segalanya gitu kan. Jadi ibaratnya tuh kayak informasi pribadi kita tuh bisa kedetek. Tapi kalau misalnya di DuckDuckGo dan sama dengan hal-hal lainnya yang ada di dark web, itu bersifat anonim. Jadi kalau misalnya kamu mengakses, laman website DuckDuckGo, jadi mereka tuh nggak akan meminta informasi apapun dari kamu. Jadi tuh kayak bener-bener apa ya, aku nggak tahu sih ya, tapi kalau menurut aku nih, suatu hal yang, aman dalam arti, kadang aku tuh berpikir, aku sering banget kayak buka Google atau kayak laman situs website lainnya guys, yang legal pastinya ya. Tapi kan pasti mereka tuh kayak udah bisa ngedetect dan mengakses diri kita gitu. Jadi aku tuh kayak merasa, apa ya, seharusnya ada nih bagian dari diri aku atau informasi aku tuh yang nggak banyak diketahui oleh internet, kayak gitu loh. Jadi kayak untuk apa ya, privacy aja gitu, karena mungkin aku kebanyakan nonton film-film hacker kali ya. Jadi aku merasa, apa ya, merasa kalau internet tuh kalau diselami lebih dalam tuh kayak bener-bener tahu banget tentang kita gitu loh guys. Kayak serem gak sih kalau misalnya ada seseorang, apa ya, ini seseorang benda mati teknologi yang tahu banget tentang kita. Kayak gimana gitu. Yaps, kita udah sampai di posisi ketiga. Di posisi ketiga ini nama websitenya itu sangat familiar guys. Bahkan orang-orang di dunia nih, jutaan orang-orang di dunia itu pasti tahu tentang laman website ini. Yaps, bener banget. Yang ketiga itu adalah Facebook. Jadi Facebook sendiri guys, ternyata di dark web itu tuh bisa juga loh dibuka. Tetapi tidak seperti Facebook yang biasa kamu buka di laman situs, legal lainnya seperti Google Chrome, Bing, Firefox, dan juga aplikasi lainnya. Facebook di dark web ini itu pastinya anonim guys. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan di Facebook dark web itu bersifat anonim. Kamu nggak bakal kayak, ketahuan siapa, kira-kira bisa dilacak atau gimana, itu katanya sih nggak ketahuan. Tapi kita perlu berhati-hati juga guys, karena seperti yang kita udah tahu nih, kalau Facebook itu tuh sangat pandai dalam menemukan data-data para penggunanya. Kan banyak ya kayak misalnya berita-beritanya kalau misalnya Facebook tuh, bisa mengakses
data-data, orang-orang yang memang membuka akun di laman, sosial media tersebut. Jadi kalau misalnya, untuk Facebook di dark web ini, itu tuh kayak masih diragukan kebenarannya guys. Apakah, bisa tidak terdeteksi oleh Facebook, yang asli di laman, sosial media yang legal, atau, memang ternyata bisa diakses dan bisa dicari orang-orang nih sama si Facebook, wah ternyata dia bukan nih dari dark web atau semuanya itu kayak masih bener-bener, belum diketahui kebenarannya guys. Oke guys, kita udah sampai di posisi keempat. Jadi di posisi keempat ini itu ada The Hidden Wiki. Jadi kalau misalnya di laman situs legal ya, kayak misalnya di Google Chrome, Firefox, Bing, dan lain-lain, The Hidden Wiki ini tuh sama kayak Wikipedia. Jadi kalau kamu mau mencari hal apapun, sumbernya, kayak latar belakangnya, itu kan bisa melalui Wikipedia ya. Nah, kalau misalnya di dark web itu melalui The Hidden Wiki. Jadi kita bisa, menemukan kayak, laman situs tautan-tautan yang ada di dark web. Tapi, The Hidden Wiki ini kalau misalnya kita kayak searching tautan-tautannya guys, dia tetap kok menghadirkan, suatu tautan yang memang bersifat legal. Jadi bukan mentang-mentang di Hidden Wiki ini berada di dark web, dia menampilkan, tautan-tautan yang bersifat ilegal gitu. Jadi tetap bersifat legal dan aman, cuman memang dia berada di dark web. Dan, seperti yang mungkin kalian harus ketahui kalau URL yang ada di dark web itu, sangat unik dan sangat acak guys untuk kata-katanya. Kalian pasti tahu kan URL kayak yang HTTPS kayak //2 kayak gitu. Kalau misalnya di dark web itu tuh URL-nya tuh bener-bener kata-kata yang random guys dan susah untuk, diingat. Karena ya tadi, fungsinya supaya, tidak gampang terdeteksi oleh luar sana, tidak terdeteksi. Wow, nggak kerasa kita udah di posisi kelima. Di posisi kelima ini guys, ada hidden answer. Jadi untuk kalian nih yang, mungkin di laman situs, legal nih kayak Google Chrome atau yang lainnya, suka mengunjungi Quora atau Reddit ya. Kayak misalnya kita, menanyakan, hal-hal apa gitu, terus nanti, orang-orang dari, forum komunitas itu tuh kayak ngejawab gitu kan. Kalau misalnya dulu tuh kayak apa ya, XFM nggak sih guys? Kayak misalnya kita nanya nih, gimana caranya, menembak cowok? Nanti tuh bakal, banyak nih orang-orang yang untuk memberikan saran di kita. Nah kalau di dark web ini ada hidden answer, jadi kalian bisa menanyakan, hal apapun, hal random, pokoknya hal-hal yang pengen kalian tanya nih pendapatnya ke orang-orang banyak, kalian bisa ke hidden answer. Jadi nanti orang-orang dari komunitas tersebut itu akan menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke, itu dia tadi kelima situs di dark web ya, yang katanya sih menarik nih untuk dikunjungi. Tapi lagi-lagi aku mau memperingatkan kalian ya, mau disclaimer banget nih, kalau misalnya untuk segala sesuatu yang berseliweran atau berada di dark web, di deep web, segala sesuatu yang memang underground di internet guys, itu kemungkinan besar tuh dan memang rata-rata dari orang lain yang udah pernah mengunjungi, kalau aku sih sejujurnya belum pernah mengunjungi deep web atau dark web ya. Dan untuk hal-hal yang berada, di deep web atau dark web ini tuh kebanyakan hal-hal yang negatif guys, kayak misalnya tadi tuh, penjualan senjata ilegal, kadang ada narkoba, terus ada organ-organ manusia yang dijual secara ilegal, ada, penyebaran, situs video pornografi dan juga hal-hal lainnya yang sebetulnya tuh lebih, mengarah ke hal-hal yang mengerikan sih, guys. Dan itu tuh bener-bener kayak nggak ada, hiburannya sama sekali, nggak kayak kita misalnya ngebuka, apa ya, berbagai situs, pengetahuan yang mungkin ada di laman sosial media atau mungkin kayak laman internet ilegal lagi, legal kayak Google Chrome, Bing, Firefox, dan juga kayak Safari. Jadi tuh bener-bener hal-hal yang, kebanyakan negatif sebetulnya di dark web maupun di deep web itu.
Oke guys, tadi aku udah ngebahas tuntas, ngebahas abis ya 5 daftar situs dark web yang menarik untuk kita kunjungin. Dan, untuk hari ini saatnya aku pamit undur diri, tapi kalian gak usah sedih karena pastinya di hari Selasa minggu depan aku akan balik lagi dan tentunya tentang, pembahasannya pasti akan lebih menarik lagi. Dan untuk di dark web ini guys, ingat ya kalian tuh jangan, pernah mencoba-coba tentang suatu hal yang berbau deep web atau dark web karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa, kebanyakan yang ada di dark web atau di deep web itu sebetulnya segala sesuatu yang lebih mengarah sifatnya ke negatif, guys. Jadi mendingan buka yang aman-aman aja, yang pasti-pasti aja, yang menghibur-menghibur aja. Karena pasti kalau kita membuka segala situs website yang bersifat legal, tentunya itu akan lebih aman untuk software komputer kita atau laptop kita, iya nggak sih? Jadi kayak terhindar dari virus-virus yang, apa ya, karena virus-virus, cybercrime, sekarang nih guys, aku jadi inget pembahasan aku tentang cybercrime. Itu tuh kayak serem-serem banget, jangan sampai nih amit-amit kita kena salah satu virus tersebut dan akhirnya, segala sesuatu informasi yang berada di software perangkat kita tuh dapat, kedetek sama orang lain atau dapat diambil sama orang lain. Wah, kayak serem banget sih, guys. Karena cybercrime itu tuh kayak bener-bener apa ya, menurut aku kejahatan yang kayak kejahatan real aja itu kayak agak susah ya, Kak. Kayak pernah menemukan suatu kasus-kasus yang susah terungkap gak sih, guys? Apalagi cybercrime, karena kita tuh bener-bener apa ya, berperang mengejarnya tuh lewat dunia maya gitu. Jadi kayak bener-bener susah dan harus muter otak banget. Jadi kayak kalian pokoknya menghindari banget deh hal-hal yang kayak gini, guys. Tetapi sebelum aku pamit undur diri, aku nggak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu support aku dan menyemangati terus channel ini dengan cara yang gampang banget, yaitu dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian update nih episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, aku Ita pamit undur diri dulu. Kalian semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.